Selamat pagi, saudara kita termasuk saya biasanya abis-abisan kalau melewati hari raya seperti Lebaran. Nah, ada acara halal bihalal, bagi-bagi THR, ketemu keluarga, saudara, dan lain-lain. Tapi jangan terlena, karena habis Lebaran tuh masih ada hari-hari setelahnya. Nah, gimana caranya agar kita bisa tetap mengelola keuangan dengan baik pasca Lebaran biar nggak boncos? Kita bahas bersama dengan perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mbak Mike Rini Sutikno. Mbak Mike, selamat pagi. Gimana selamat kabarnya? Pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin ya, Mbak Mike. Baik, Mbak Mike, kan kalau Lebaran nih biasanya kita ngerasa kayak dapat uang kaget ya, dapat THR, kadang-kadang deket sama gajian, terus jadi terlena. Nah, sebenarnya kesalahan apa sih yang biasanya kita masyarakat lakukan di hari raya? Ya, langsung belanja tanpa rencana itu kesalahan yang sering kali dilakukan tiap kali Lebaran. Tiap Lebaran ya. Malam ya, begitu terima uang banyak itu kayak lupa diri ya, lupa diri, dan kemudian langsung membelanjakan pada hal-hal yang rasanya penting tapi sebenarnya nggak prioritas ya. Contohnya seperti belanja baju baru, belanja makanan ya. Padahal sebenarnya yang harus dinomorsatukan ketika kita, terutama pada saat hari raya ya, jelang Lebaran ya. Pertama itu harus zakatnya terlebih dahulu, itu yang priority ya. Kemudian yang lain-lain itu sebenarnya sesuai kemampuan saja ya. Dan biasanya juga di Indonesia terutama ada kebiasaan itu pulang kampung, kebiasaan mudik. Nah, ini biasanya menjadi sumber pengeluaran yang besar juga sih ya. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya kebiasaan berbelanjanya itu yang membuat THR berapapun itu rasanya kok habis terus gitu. Iya. Dan gitu kalau kurang biasanya apa akibatnya? Akhirnya ngambil dari gaji, yang mana sebenarnya gaji itu kan buat untuk kehidupan selanjutnya. Artinya buat misalnya transport ke kantor ya, dan biaya hidup biasa umumnya lainnya lah. Nah, artinya ketika kita dapat THR sebenarnya pembagian pos-posnya tuh kayak gimana? Kan pertama zakat ya. Terus apalagi nih pembagiannya? Sebenarnya ada kategorinya. Yang pertama itu amal. Amal itu termasuk di dalamnya itu zakat ya. Kemudian juga biasanya kan kita kalau Lebaran gitu kita ngejar pahala lah gitu. Jadi boleh ditambahkan dengan infak atau sedekah ya. Dan biasanya juga ada kebiasaan ngasih hadiah nih. Kemudian ngasih hadiah ini termasuk hadiah berupa uang di dalam amplop alias angpau Lebaran gitu. Itu sebenarnya nggak wajib sih ya. Dan bisa diganti juga dengan yang lain. Intinya yang wajib itu yang harus dibayar ya. Zakat itu ya ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Itu harus dibayar sesuai dengan ya kalau sudah masuk nisabnya. Yang kedua itu kategorinya biasanya adalah makanan khas hari raya. Nah, makanan khas hari raya ini bisa terdiri dari suguhan, kemudian makanan utamanya ya. Kemudian biasanya juga ada makanan hantarannya. Lalu biasanya kategori yang ketiga itu perlengkapan busana sama perlengkapan ibadahnya. Tidak wajib tapi kayaknya kalau nggak ada nggak afdol ya. Gitu. Dan biasanya tiga itu. Nah, kalau orang mudik biasanya ditambah gitu. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tetap nggak bisa dihilangkan. Terus muncul yang nomor 4, yaitu pengeluaran untuk pulang kampung. Biasanya yang nggak pulang kampung juga selama liburan di dalam kota, dia juga jalan-jalan lah gitu. Ya, jadi pasti ada pengeluaran tambahan. Nah, kan salah satu tradisi kalau Lebaran juga bagi-bagi THR ya ke keluarga. Tapi kan kadang kita juga bingung ya, harus ngasih berapa sih ke keluarga, dan yang budaya nggak enakan ala Indonesia ini kadang-kadang bikin kita jadi bikin patokan sama dengan orang lain yang padahal kondisi keuangannya belum tentu sama. Sebenarnya kalau memberikan THR lagi misalnya ke saudara, kemudian ke keluarga, hitung-hitungannya gimana sih yang pas dengan keuangan kita? Ya, sesuai dengan kemampuan. Yang pertama harus ditanamkan dalam diri kita adalah sebenarnya itu tidak wajib, itu hanya merupakan kebiasaan aja. Yang wajib kita semuanya sudah pada tahu ya, itu zakat, infak, sedekahnya. Nah, kalau untuk THR ini sebenarnya sesuai kemampuan kita. Kalau kebiasaan saya sebenarnya begini dari pengalaman ya. Jadi kita nggak bisa dong bagi-bagi uang ke semua orang, ke semua saudara kita. Kalau kita mampu tentunya kita mau ya. Tapi karena kita punya keterbatasan, maka yang kita bisa berikan juga terbatas orangnya. Jadi kita bisa buat daftar kepada siapa saja. Dan menurut saya perlu diutamakan mereka yang saudara-saudara kita sendiri yang kurang mampu, itu yang diberikan diberikan THR. Lalu gimana anak-anak biasanya kan suka minta THR, itu juga tidak wajib. Dan menurut saya itu bukan cara mendidik yang benar, bahwa puasa kemudian harus dihadiahi gitu ya dengan misalnya angpau
terpampang Lebaran tadi. Oke, kan tadi ada pembagian kategorinya ya. Pertama zakat, kemudian makanan khas hari raya, pakaian, sama mungkin kalau ada yang mudik. Nah itu sebenarnya tapi pembagiannya berapa persen atau yang paling besar tuh harusnya di mana sih? Kalau saya perhatikan ya, yang paling besar itu di mana? Itu bisa di makanan. Oh, biasa di makanan ya? Iya, ya rumah tangga biasanya di makanan ya. Gitu. Maklum lah namanya perayaan, kalau nggak ada makanan khasnya hari raya itu tidak afdol ya. Nah, tapi yang bikin biasanya over budget ya, itu karena lebih banyak kepada keinginan ya. Contoh misalnya menyediakan kue suguhan itu seberapa macam. Nastarnya dari yang si A, si B, si C misalnya beli, karena nggak enakan mereka nawarin. Biasanya yang terjadi itu seperti itu ya. Kemudian juga biasanya busana ya. Nah, busana ini juga tidak wajib, tidak harus loh pakai baju baru. Tapi kalau bajunya merah, kerudungnya juga harus merah dong. Caranya juga harus merah, harus matching kan gitu. Udah gitu matching juga harus sekeluarga. Nah itu yang bikin kadang-kadang memaksakan diri. Nah menurut saya banyak sebenarnya cara penghematan supaya kita tidak over budget. Contohnya misalnya makanan ya. Kita mungkin tidak harus menyediakan berbagai macam makanan, tapi bisa jadi makanan utamanya saja. Ya. Kemudian untuk baju, kalau nggak bisa beli yang matching dari atas ke bawah, mungkin dikombinasi dengan yang lama gitu ya. Kemudian juga perlengkapan ibadah juga tidak harus baru. Yang penting kan bersih, yang penting hatinya kan ya. Ya, yang penting kan makna dari Lebaran itu sendiri. Betul sekali. Nah tadi soal makanan yang bisa jadi paling besar juga nih, kan biasanya juga mungkin ada beberapa pemirsa Kompas TV saat Lebaran ada ART-nya pulang. Jadi akhirnya jajan makanan di luar. Ini juga jadi salah satu sumber pengeluaran baru. Nah gimana nih cara mengatasinya? Jajan makanan di luar ya. Begini, pertama makanannya sendiri lebih mahal. Yang kedua, kalau jajannya di mall, habis itu belanjanya. Ada penyertanya ya. Jadi ada dampak sampingnya ya. Belum lagi kalau misalnya yang punya anak-anak kecil ya, pasti ke tempat permainan ya. Tempat permainan sejam 2 jam itu juga udah lumayan itu ya. Jadi biaya makan di luar itu bukan cuma biaya makannya, udah pasti biaya makan akan lebih besar kalau kita makan di luar daripada kita makan di rumah. Jadi menurut saya, apakah kemudian tidak boleh sama sekali makan di luar? Dibatasi. Jadi tidak harus setiap hari ya. Sehari 3 kali, nggak 3-3-nya makan di luar juga ya. Gitu. Jadi mungkin ada yang 1 kali makan di luar, mungkin juga perlu dibatasi, tidak perlu setiap hari gitu. Jadi misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali, atau misalnya selang-seling, itu bisa menghemat budget kita. Oke. Tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan ya. Mungkin memang ada yang THR-nya dipakai untuk kegiatan ataupun kebutuhan yang lebih penting, misalnya untuk keluarga. Nah kalau misalnya THR kita udah menipis, boleh nggak sih kita pakai kartu kredit? Kalau menurut saya sih nggak boleh ya. Tapi kenapa? Begini, kartu kredit itu Anda pakai kalau terpaksa. Misalnya di tengah perjalanan atau di tengah proses merayakan hari raya terjadi suatu kondisi darurat ya, yang kemudian menghabiskan dana THR Anda. Ya. Anda boleh pakai kartu kredit karena memang untuk menyambung hidup, sifatnya itu darurat. Tapi kalau tidak darurat jangan digunakan. Jadi sebenarnya kalau sudah Lebaran, kemudian bagaimana kita menyambung sampai misalnya gajian tanggal berikutnya. Jadi upayakan hidup dengan apa yang ada. Ya, kita lihat di rumah itu masih ada apa saja yang bisa kita manfaatkan. Contohnya mungkin masih ada sisa kue Lebaran, ya, masih ada kita lihat di kulkas kita itu masih ada apa saja ya. Jangan sampai kita jadi double pembelian ya. Nah, jadi menurut saya kalau kita setelah Lebaran kita harus berupaya dengan menggunakan apa yang ada, itu perlu dibagi tinggal sisa berapa hari sampai menjelang gajian berikutnya. Nah mungkin karena sebelumnya sudah banyak jalan-jalan, jadi setelah Lebaran ke sana sampai jelang gajian berikutnya jangan jalan-jalan lagi. Oke, berarti kalaupun kita mau menggunakan THR, jangan sampai mengganggu gaji pokok juga ya itu ya, bener ya Mbak? Nggak boleh? Harus tidak boleh dicampur. Nggak boleh tersentuh pokoknya. Iya, karena kalau udah dicampur itu kayak gimana ya, kita kayaknya kayak punya uang banyak gitu ya. Iya itu memang bahaya Mbak. Padahal itu seperti halusinasi, kayaknya punya uang banyak. Apalagi kalau kita punya kartu kredit ya, kita berasa kita punya uang lebih, padahal itu bukan uang kita. Nah terutama juga menurut saya Anda perlu waspada dengan adanya berbagai penawaran dari pay later nih. Ini lagi pasti lagi sedang sangat-sangatnya di apa ya, maksudnya orang pasti lagi sangat dibujuk dengan berbagai penawaran promosi penjualan. Kalau misalnya ada mungkin pemirsa Kompas TV juga dapat THR, terus kayaknya nggak deh beli baju baru, kayak jajan juga enggak, kemudian masih banyak nih, sebaiknya diapain? Apakah ditabung aja atau mungkin bisa diinvestasi atau baiknya gimana sih?
Kalau menurut saya ya, apalagi kalau dari sisi perencanaan keuangan ya, begitu dapat uang lebih, maka nomor satu yang dibayar sebenarnya adalah tabungan dan investasinya dulu. Nah, khusus di hari raya atau di di bulan Ramadan ini, investasi akhiratnya ya yang diperbanyak gitu. Lalu juga investasi duniawinya. Contoh misalnya Anda bisa nambah tuh beli emas batangannya mungkin ya 5-10 gram barangkali kan lagi banyak duit nih. Betul. Ya kan? Kemudian juga mungkin ditambah reksadananya ya. Ditambah lagi mungkin juga sahamnya barangkali ya. Itu yang harus ditambah karena mumpung lagi banyak duit. Kalau enggak, kita mungkin enggak ada motivasi gitu untuk menambah investasi kita. Motivasinya malah pengen belanja lebih banyak. Jadi di depan sudah dipotong duluan untuk menambah investasinya, baik akhiratnya maupun duniawinya. Oke, Mbak Mika, terima kasih banyak tips mengelola THR biar nggak boncos ya, apalagi ini baru-baru banget Lebaran. Mbak Mika, terima kasih sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga sehat selalu. Terima kasih.